Assalamualaikum anak ustazah. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak ustazah jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya nak. Oke, kita lanjutkan pembelajaran tematiknya ya nak. Pada tema 3, subtema 1 pada pembelajaran keempat. Oke anak ustazah, pada pembelajaran keempat ini kita masih membahas tentang pengelompokan benda berdasarkan bahannya. Kalau kemarin kita telah belajar mengenai benda yang terbuat dari kayu dan juga kertas, maka pada hari ini kita akan belajar mengenai benda yang terbuat dari plastik. Oke, untuk itu mari kita baca wacananya ya nak ya. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Kira-kira sebutkan benda-benda apa yang terbuat dari plastik. Pasti banyak sekali ya nak ya. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda yang berbahan dasar plastik. Mengapa? Jawabannya karena plastik itu murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Kemudian, plastik memberikan banyak sekali manfaat. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Masalahnya yaitu plastik ini membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Oke anak ustazah, sekarang perhatikan tabel berikut ini. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Yang pertama ada kertas, itu waktu yang dibutuhkannya sekitar 2-5 bulan. Kardus itu selama 5 bulan waktu yang dibutuhkan. Kemudian kulit jeruk itu 6 bulan. Puntung rokok juga 10 tahun. Masya Allah lama sekali. Kemudian kulit sepatu 25-40 tahun. Lama juga ya nak ya. Plastik sejenis bungkus deterjen itu 50-80 tahun. Plastik sendiri 50-100 tahun. Masya Allah. Lalu kaleng soft drink yang berbahan aluminium itu 80-100 tahun. Aluminium itu sama ya nak ya, 80-100 tahun. Baterai 100 tahun. Kantong plastik tas kresek, nah yang ini yang sering kita ketemui, itu selama 10-20 tahun baru terurai secara alami. Yang terakhir ada styrofoam, yaitu tidak dapat terurai. Jadi anak ustazah dapat membayangkan apabila anak ustazah membuang kantong plastik sekarang ataupun sembarangan, maka kantong plastik itu akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Dan sebagai pengetahuan juga bahwa negara Indonesia menempati posisi kedua setelah negara Cina yang mempunyai banyak sampah plastik yang dibuang secara sembarangan ya nak ya. Nah, untuk mengurangi sampah plastik ini kita dapat melakukan dengan 3 cara, yaitu 3R. Cara tersebut yaitu reduce, artinya mengurangi, reuse, artinya menggunakan kembali, dan recycle, artinya mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika kita berbelanja,
sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga atau tempat wadah pensil. Kemudian yang ketiga, recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik ini diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Anak ustazah juga dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Jadi untuk anak ustazah, gunakan plastik dengan bijak agar bumi kita selamat. Oke, selanjutnya ada dua jenis sampah. Nah, yang pertama ada sampah organik dan juga anorganik. Terus bedanya apa? Ya, mari kita bahas. Sampah organik yaitu sampah atau limbah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang dapat terurai secara alami dan bisa dijadikan pupuk kompos ya nak ya. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah atau limbah yang dihasilkan dari berbagai macam proses. Sampah ini tidak dapat terurai oleh bakteri secara alami dan umumnya memerlukan waktu yang lama. Jadi seperti plastik, bekas botol minuman, bekas plastik makanan dan lain sebagainya, itu membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami. Jadi bagi anak ustazah yang saat di luar rumah ini jajan dan menemukan kotak sampah yang berlabel atau bernama organik dan anorganik, jangan sampai keliru ya nak ya. Jadi kalau anorganik itu sampah yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan ataupun hewan. Misal anak ustazah makan pisang nih, jadi dibuang ke kotak sampah yang mana? Jawabannya ya di kotak sampah anorganik. Tapi kalau anak ustazah dari minum dengan menggunakan kemasan botol dan makanan atau dari plastiknya itu, maka anak ustazah mesti buang sampahnya ke sampah organik atau anorganik. Ya, jawabannya ke kotak sampah anorganik, karena kotak sampah ini untuk plastik-plastik yang sulit terurai. Seperti itu ya nak ya, jangan sampai keliru, diingat-ingat ya anak ustazah. Nah, tadi anak ustazah telah membaca wacana tentang bagaimana cara mengurangi penggunaan bahan-bahan dari plastik, yaitu dengan cara melakukan 3R, yaitu reduce, mengurangi, reuse, yaitu memanfaatkan kembali, dan terakhir recycle, yaitu mendaur ulang. Sekarang tugas anak ustazah diminta untuk mendiskusikan dengan temanmu, karena di sini tidak memungkinkan untuk ada teman karena kita berada di rumah masing-masing. Jadi anak ustazah silakan berdiskusi dengan orang tua, baik mama, papa, kakak, mbak, atau siapapun ya nak ya, tentang bagaimana cara anak ustazah untuk mengurangi ataupun memanfaatkan kembali ataupun mendaur ulang sampah. Jadi tuliskan di situ ya nak ya, di paling atas. Kemudian setelah itu anak ustazah diminta untuk mengamati lingkungan di sekolah. Jadi yang di sekolah ini diganti mengamati lingkungan di rumah. Kira-kira banyaknya sampah plastik apa yang pernah anak ustazah ketemui, terus lokasinya di mana. Terus sampah itu termasuk sampah kemasan makanan atau kemasan minuman, boleh dicentang situ. Tapi kalau misalkan tidak ada ya enggak apa-apa, enggak usah di strip aja. Berarti lingkungan di sekitar anak ustazah sudah bersih. Selanjutnya, setelah anak ustazah mengamati sampah plastik di lingkungan rumah anak ustazah,
Lalu anak ustazah diminta untuk menceritakan pengamatan yang anak ustazah lakukan. Jadi anak ustazah dibikin narasi atau karangan singkat cerita anak ustazah melihat bagaimana sih sampah di luar sana. Banyak yang berserakan kah? Sudah bersihkah lingkungan kita? Jadi silakan anak ustazah tulis dalam kolom kotak itu ya nak ya. Nah selanjutnya nak, pada halaman 36, 37, dan 38 itu anak ustazah diminta untuk mempraktekkan bermusyawarah bersama teman di kelas. Ini tidak memungkinkan ya nak ya. Jadi tugas ini kita skip, kita lewati saja dan tidak perlu anak ustazah kerjakan. Cukup sebagai pengetahuan anak ustazah bahwa musyawarah itu merupakan pengamalan dari sila keempat Pancasila ya nak ya. Jadi tujuan musyawarah itu untuk mencapai mufakat, untuk mencapai solusi. Jadi dengan bermusyawarah kita mendapatkan solusinya. Memecahkan masalah itu melalui musyawarah dengan kepala dingin seperti itu. Jadi musyawarah ini sering anak ustazah lakukan. Contohnya kalau di kelas itu kita bisa melakukannya dengan cara berdiskusi, bermusyawarah, bertukar pikiran, mengobrol bersama, dan lain sebagainya. Jadi pada kesempatan kali ini kita skip aja ya nak ya, tidak perlu dikerjakan karena kita tidak bisa menduga-duga jawabannya tanpa melakukan praktek yang sebenarnya. Seperti itu. Oke anak ustazah, gak usah dikerjain ya nak ya. Oke, selanjutnya plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola. Contohnya antara lain yaitu bola tangan. Jadi anak ustazah, plastik ini tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan rumah tangga saja, tetapi juga untuk bola sepak, bola tangan juga menggunakan bahannya yaitu plastik. Nah, untuk melakukan permainan bola ini nanti bisa anak ustazah lakukan dalam pembelajaran PJOK ya nak ya, sebagai pengetahuannya bahwa bola ini juga terbuat dari plastik. Oke anak ustazah, sebagai penutup pembelajaran kita pada hari ini, ustazah akan memberikan video tentang pengolahan plastik menjadi barang yang bisa kita gunakan untuk sehari-hari. Ini juga sebagai penambah wawasan anak ustazah ya nak ya. Jadi selamat disimak video dari ustazah. Kata Poipe, Unyil disuruh nunggu di pabrik dispenser. Tapi kok Unyil malah disambut sama sampah plastik begini sih? Jangan-jangan Unyil dikerjain nih. Woi Nyil, ngapain bengong aja begitu? Katanya mau ngajak ke pabrik dispenser. Ini malah Unyil disuruh nunggu di sini. Mana banyak sampah begini lagi. Itu sih bukan sampah Nyil. Itu limbah yang mau diolah jadi biji plastik. Ya ampun, pantesan aja Unyil bingung, Pok. Sampahnya kok bisa sampai segini banyaknya? Ya udah, nanyanya ntar aja dah. Sekarang jadi kagak nih ikut Empok ke pabrik dispensernya? Ya jadi dong, Pok. Kemon, Pok. Tuh, lihat Nyil. Limbah sampah plastiknya mulai mau diolah tuh. Wah, iya bener, Pok. Pasti ini diolahnya gak mungkin pakai tangan deh. Pasti pakai mesin kan, Pok? Iya, Nyil. Semua limbah sampah di sini diolah pakai mesin yang namanya Cesen. Mesin Cesen ini kerjanya motong bahan plastik, Nyil. Jadi potongan kecil-kecil mirip kabel. Tuh, kayak gitu tuh, Nyil. Keren banget ya mesinnya. Nah, Unyil tahu nih, Pok. Habis ini pasti plastik kecil-kecil ini akan lanjut dikeringkan di dalam oven kan, Pok? Oh iya, ternyata nggak semua plastik bisa diolah lagi buat dijadikan bahan baku, Pok. Kalau di sini yang bisa dipakai cuma jenis plastik PP atau polipropilen. Oh, begitu Nyil. Jadi bukan plastik sembarangan nih Nyil. Nah tuh lihat tuh Nyil. Sekarang biji plastik yang mau dicetak jadi bentuk dispenser.
namanya molding, Po. Bisa mencetak bentuk apapun. Tapi harus hati-hati sama alat ini, Po. Harus konsentrasi. Soalnya bisa bahaya tuh kalau kena tangan. Waduh, ngeri banget ya Nyil. Nah tuh, mulai keluar tuh hasilnya Nyil. Yang ini pasti nih, buat bagian badan dispensernya. Keren banget ya. Ini pasti dihubungkan pakai selang kan? Biar kalau ditekan airnya langsung keluar deh. Tuh Nyil, dia lagi pasang badan dispensernya yang tadi kita cetak. Sekarang udah bener-bener mirip sama dispenser aslinya ya. Nah, kalau yang ini nih pasti mau pasang tabung air panas berbahan stainless steel anti karat. Wih, jago banget dah si Unyil sekarang. Jadi makin pinter aja ngejelasinnya. Empu sampai takjub. Nah, kalau semuanya sudah selesai, tinggal dites deh. Kalau ada yang pecah, retak, atau kurang kencang, ya harus dipastikan supaya tidak ada kebocoran. Nah, kalau teman-teman ingin mengolah sampah sendiri di rumah, bisa nyontek kegiatan yang ada di tempat olah sampah setempat Wardiguna, Desa Gunakse, Klungkung, Bali ini. Di sini sampah diolah menjadi jadi apa yo? Coba Vanda, tanyain dong. Lagi masak apa nih, Bu? Bikin rempeyek, Dik. Tapi mana kayu bakarnya? Ini kan memang pengganti kayu bakar, mengganti pelet. Oh, pakai pelet ya? Aku penasaran nih cara buatnya. Mau lihat gak? Mau. Ayo! Sejak tahun 2018, sampah-sampah warga dikumpulkan dan dicoba untuk dimanfaatkan di tempat pengolahan sampah setempat ini. Soalnya ada sekitar 3 ton sampah yang datang setiap harinya loh. Wah, bayangkan kalau sampahnya nggak didaur ulang lagi, bisa-bisa tanah isinya sampah semua. Bu, kalau di sini tuh bisa mengubah sampah menjadi pelet bahan bakar. Iya, benar. Kalian mau tahu? Wah, kita mau tahu banget nih, Bu. Ayo ikut Ibu. Sampah yang baru datang perlu dipilah-pilah terlebih dahulu. Kalau gitu, kita bantuin aja yuk. Ayo Vera dan Vanda, yang semangat ya. Setelah disortir, sampah diendapkan ke dalam bak penampungan yang terbuat dari bambu ini. Sampah-sampah ini kemudian bakal melalui tahap peyeumisasi. Bukan dijadikan peyem khas Bandung ya. Tapi maksudnya adalah sama-sama melalui proses fermentasi seperti membuat peyem. Peyeumisasi dilakukan menggunakan cairan bioaktivator. Tujuan dari peyeumisasi ini adalah untuk mengurangi bau yang muncul dan menghilangkan lalat yang sering muncul di tumpukan sampah. Setelah melewati proses pengendapan dan fermentasi selama 2 hari, sampah sudah bisa dibuat menjadi pelet bahan bakar nih. Di sini bisa membuat 2 jenis pelet bahan bakar. Ada yang organik sepenuhnya dan ada yang campuran bersama sampah anorganik seperti plastik. Dalam sehari proses pencetakan pelet bisa menghasilkan 262 kg pelet murni organik dan hampir 2 kuintal pelet non-organik atau campuran. Nah, pelet yang sudah mengering siap digunakan sebagai bahan bakar. Untuk pemakaian warga setempat, pelet bisa digunakan sebagai pengganti kayu bakar. Kandungan kalori yang dihasilkan oleh pelet sampah ini setara dengan low rankol atau batu bara berkualitas rendah. Nyil, ini pelet kan bisa dijadiin pengganti kayu bakar ya? Kira-kira kalau dijual berapa duit Nyil harganya? Siapa tahu kan lebih murah gitu. Ya jelas lebih murah kok, kan bahan baku sampahnya didapat secara gratis. Malah ngebantu buat mengurangi sampah juga. Kalau dihitung-hitung nih, untuk kebutuhan rumah tangga yang rata-rata membutuhkan 1 kilo pelet sehari, cukup mengeluarkan biaya Rp300 saja. Kalau PIP punya sampah di rumah, malah bisa ditukar gratis di sini. Iya ya. Empok kalau beli kayu bakar segitu doang aja 15.000 Nyil. Kagak nyampe 1.000. Syukron anak ustazah atas pembelajaran hari ini. Semoga berkah dan anak ustazah semakin paham lagi. Dadah. Wassalamualaikum.